Bab 211 Biarkan wanita tua menjadi mak comblang. Pada saat yang sama, di kantor polisi di Fan City, Zhang Weimin membolak-balik informasi yang dikirim bawahannya. Ekspresi wajahnya semakin terkejut. Pada akhirnya, dia malah sedikit takut. Tanda seru. Dia bertemu Ye Feng hari ini dan tahu bahwa dia memiliki mobil super yang sangat mahal, jadi dia langsung merasa bahwa itu sangat tidak biasa. Seorang pemuda yang tinggal di lingkungan kumuh seperti itu benar-benar memiliki mobil super yang bernilai jutaan. Ini jelas tidak masuk akal. Setelah kembali ke stasiun, ia segera mencari informasi daring tentang mobil super itu. Dia tidak mengetahui hal ini sebelum memeriksanya, tetapi begitu dia memeriksanya, dia terkejut. Mobil sport super bernama Likan tidak bernilai 7 juta sama sekali. Jumlahnya 70 juta. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang mobil sport yang harganya 70 juta yuan. Dan seorang pemuda yang memiliki mobil sport senilai 70 juta yuan. Itu bahkan lebih keterlaluan. Karena kewaspadaan profesionalnya, dia segera meminta bawahannya untuk menyelidiki informasi Ye Feng. Ketika dia melihat informasi pada berkas itu, dia merasa otaknya kekurangan oksigen. Informasi ini begitu kuat hingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Yuan Fang Wenchuang Real Estate Co., Ltd. Lingyun Real Estate Corporation. Gedung Silver Brilliance. Hotel Tianhe. Pusat Perbelanjaan Taigu. Klub Taipan Zonghai. Jika aset-aset ini dimiliki oleh seorang pebisnis besar yang sudah lama berkecimpung, Zhang Weimin mungkin tidak akan menganggapnya aneh. Namun, ketika aset-aset besar ini semuanya dimiliki oleh seorang pemuda berusia 20 tahun, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Dan sejauh yang dia ketahui, keluarga pemuda ini sangat miskin setengah tahun yang lalu. Demi membiayai kuliahnya, kakek dan neneknya bahkan sampai menjual semua barang berharga yang ada di rumahnya. Seorang anak dari keluarga seperti itu dapat mengumpulkan aset dalam jumlah besar hanya dalam waktu setengah tahun. Jenius bisnis tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkannya. Itu hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. Petik 1. Zhang Weimin, yang telah menjadi kepala kantor polisi seumur hidupnya, tidak pernah merasa takut sedikitpun saat menghadapi para penjahat yang sangat kejam itu. Tetapi sekarang, saat berhadapan dengan pemuda ini, dia malah merasakan hawa dingin di punggungnya. Pria muda ini, masa depannya tidak terbatas. Jika dia bisa berteman dengannya. Zhang Weimin tiba-tiba teringat sesuatu. Tampaknya Wu Baolai, ayah Wu Jiangmin, berasal dari lingkungan yang sama dengan Ye Feng. Hubungan mereka seharusnya cukup baik, bukan? Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan Ye Feng melalui dia, itu tentu akan menguntungkan baginya. Memikirkan hal ini, Zhang Weimin segera memanggil Wu Jiangmin. Tak lama kemudian, seorang pria gemuk mengetuk pintu dan masuk. Direktur Zhang, apakah ada yang bisa saya bantu? Wajah Wu Jiangmin menampakkan ekspresi menjilat. Zhang Weimin segera bangkit dan memintanya duduk di sofa. Ia menuangkan secangkir teh untuknya. Lalu, dia duduk di sampingnya dengan penuh kasih sayang. Jiangmin, bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Wu Jiangmin langsung merasa tersanjung. Kepala sekolah mereka tidak pernah bersikap baik kepadanya, dan dia biasanya bersikap merendahkan ketika berbicara kepadanya. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Terima kasih atas perhatian Anda, Direktur Zhang. Semuanya baik-baik saja, jawabnya cepat. Bagus. Bagaimana kabar keluargamu? Zhang Weimin memiliki senyum ramah di wajahnya. Di rumah juga baik-baik saja. Istri saya sedang hamil anak kedua dan akan segera melahirkan. Wu Jiangmin menjawab dengan hati-hati. Kamu belum kembali menemui ayahmu baru-baru ini? Zhang Weimin bertanya dengan nada berbelit-belit. Ayahku, apa dia melakukan kesalahan lagi? Direktur Zhang, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Ketika Wu Jiangmin mendengar pengawas tiba-tiba bertanya tentang ayahnya, dia langsung menjadi waspada. Ayahnya yang sembrono sering menggunakan namanya untuk menimbulkan masalah di luar. Segala sesuatu yang melibatkan dia pasti tidak baik. Zhang Weimin menyadari bahwa dia salah paham, lalu segera tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak. Ayahmu sangat baik. Apa kamu kenal Ye Baoguo? Kamu Baoguo? Wu Jiangmin tertegun sejenak, tetapi ia segera bereaksi. Maksudmu, Pak Tua Ye? Kita sudah tinggal di lingkungan yang sama selama puluhan tahun. Zhang Weimin langsung gembira. Sepertinya ada kesempatan. Kamu sudah tinggal di sini selama puluhan tahun. Hubungan antara kedua keluargamu seharusnya cukup baik, kan? Bagus. Astaga. Maaf, maksudku hubungan kedua keluarga kita memang sangat buruk. Bisa dibilang kita seperti api dan air. Wu Jiangmin langsung menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. Oh, kenapa rasanya seperti air dan api? Antusiasme Zhang Weimin sedikit memudar saat mendengar ini. Ye tua, si tua itu, selalu tidak menyukai ayahku. Dia bahkan pernah memukul ayahku, dan ayahku sedang memikirkan cara untuk membalas dendam.
Wu Jiangmin tidak dapat berhenti berbicara tentang masalah ini. Dia menceritakan segalanya tentang konflik antara kedua keluarga, dari pertengkaran besar hingga hal-hal kecil. Semakin Zhang Weimin mendengarkan, semakin buruk ekspresinya. Untungnya, dia berhati-hati dan bertanya terlebih dahulu. Jika tidak, situasinya akan buruk. Dia ingin musuh Ye Feng membantunya membangun jembatan. Bukankah itu seperti meminta seorang wanita tua menjadi mak comblang? Bukan saja dia tidak akan bisa berteman dengan Ye Feng, dia bahkan mungkin menyinggung perasaannya. Itu bukan sekadar kemungkinan, tetapi peluang 100% untuk menyinggung perasaannya. Itu benar-benar alarm palsu. Baiklah, kamu bisa pergi dulu. Zhang Weimin melihat orang ini masih berbicara tanpa henti, jadi dia segera memotongnya dengan tidak sabar. Direktur Zhang, saya akan kembali bekerja. Jantung Wu Jiangmin masih berdebar kencang saat dia perlahan berdiri dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Zhang Weimin tiba-tiba menghentikannya. Direktur Zhang, apakah Anda punya perintah lain? Wu Jiangmin segera bertanya dengan hormat. Apa tanggung jawabmu sekarang? Zhang Weimin mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Saat ini saya bertugas mengelola berkas pendaftaran rumah tangga. Wu Jiangmin tidak berani menentang dan segera menjawab. Itu pekerjaan yang bagus, tidak hanya mudah, tapi juga sangat penting. Zhang Weimin tengah berpikir keras. Semua ini berkat dukungan Direktur Zhang. Jiangmin sangat berterima kasih. Wu Jiangmin menjawab dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia diam-diam bahagia. Dari apa yang dikatakan pengawas, mungkinkah dia ingin mempromosikannya? Memberinya pekerjaan yang lebih penting. Pada saat ini, dia mendengar Zhang Weimin berbicara perlahan. Kamu tidak perlu lagi mengurus arsip di masa depan. Pergilah dan patroli. Kalau kamu tidak ada kegiatan, bantu orang-orang menemukan kucing dan anjing, dan selesaikan beberapa perselisihan di lingkungan sekitar. Ketika Wu Jiangmin mendengar ini, dia hampir jatuh ke tanah. Dia dipindahkan dari posisi menganggur sebagai pengelola arsip ke posisi patroli yang melelahkan setiap hari. Ini seperti jatuh dari surga ke neraka. Pak Direktur, saya sedang tidak sehat. Saya khawatir saya akan lelah. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhang Weimin menyela. Kalau kamu takut lelah, pulang saja dan istirahat. Kembalilah bekerja setelah istirahatmu selesai. Hati Wu Jiangmin langsung berubah menjadi abu. Dari apa yang dikatakan pengawas, jika dia tidak berpatroli, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan pekerjaannya. Kembali setelah beristirahat. Apakah masih ada tempat untuknya di biro itu? Ya, saya akan menerima pengaturan stasiun. Kamu boleh pergi. Baik, Direktur. Bab 212 70 juta. Anak yang hilang. Wu Jiangmin berjalan keluar dari kantor direktur, masih dalam keadaan linglung. Ketika dia masuk tadi, Inspektur Zhang tampak ramah padanya. Dia tampak seolah-olah ingin mengakuinya sebagai anak baptisnya. Mengapa sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat hanya setelah beberapa patah kata? Dia bukan saja kehilangan keramahannya yang dulu, tetapi dia bahkan memindahkannya ke posisi yang tidak menyenangkan. Dia dengan hati-hati mengingat percakapan mereka. Tampaknya selain obrolan ringan di awal, satu-satunya hal yang tersisa adalah hubungan antara ayahnya dan keluarga Ye. Mungkinkah? Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya, Wu Baolai. Ayah, apakah keluarga Ye punya kerabat yang berpengaruh? Keluarga Ye yang mana? Itu keluarga Ye Baoguo. Hei, kerabat kuat macam apa yang mereka miliki? Ye Baoguo punya adik perempuan dari keluarga kaya. Tapi, hubungan mereka berdua seperti musuh. Mereka sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Seharusnya tidak begitu. Wu Jiangmin semakin bingung setelah mendengar kata-kata ayahnya. Kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang si brengsek Ye tua itu? Saat Wu Baolai mendengar nama Ye Baoguo, dia sedikit marah. Direkturku baru saja memanggilku ke kantor dan bertanya tentang hubunganmu dengan Ye Baoguo. Wu Jiangmin segera memberitahu ayahnya tentang apa yang terjadi di kantor. Apa? Inspektur memindahkanmu ke patroli. Apa kau menyinggung perasaannya? Ketika Wu Baolai mendengar bahwa putranya diperlakukan dingin, dia langsung menjadi cemas. Masih berani aku menyinggung perasaannya. Aku hampir memanggilnya kakek. Entah apa yang terjadi. Semakin banyak Wu Jiangmin berbicara, semakin tertekan ia. Akhirnya, ia hampir menangis. Tunggu, mungkinkah itu apa? Anak keluarga Ye kembali hari ini. Maksudmu anak malang berumur 18 atau 19 tahun yang masih pakai sandal? Apa salahnya dia kembali? Anak itu sekarang kaya. Dia memberi kakeknya jam tangan Rolex senilai 200.000 yuan. Puff. Rolex seharga 200.000. Dari mana anak ini dapat uang sebanyak itu? Dia bahkan memberi neneknya gelang senilai 1,68 juta yuan. Sial, berapa harganya? 1,68 juta. Kamu bercanda, kan? Dan dia mengendarai mobil sport senilai 7 juta. Ayah, aku cuma lagi jengkel.
Bisakah ayah berhenti menggodaku? Mobil sport seharga 7 juta. Orang bodoh mana yang bilang begitu? Pengawas Anda. Aku. Siapa itu? Sutradara kita. Sutradara kita juga ada di sana. Mata Wu Jiangmin melebar saat mendengar ini. Ya, ketika pengawasmu masih di sini, dia bahkan menyalakan rokok untuk Ye Feng di depan kita semua. Perkataan Wu Baolai terdengar sedikit masam. Direktur kita menyalakan rokok untuk anak itu. Kamu yakin? Wu Jiangmin tercengang. Banyak tetangga kami, dan saya sendiri yang melihatnya. Bagaimana mungkin itu palsu? Ketika Wu Baolai mendengar keraguan putranya, dia sedikit tidak senang. Wu Jiangmin mengerutkan kening dan merenung sejenak. Matanya tiba-tiba melebar. Kurasa aku tahu betapa aku telah menyinggung kepala sekolah. Wu Baolai buru-buru bertanya, bagaimana kamu menyinggung perasaannya? Wu Jiangmin langsung menganalisis, Direktur Zhang mengira kita tetangga keluarga Ye dan ingin memanfaatkan hubungan kita untuk mengenal Ye Feng, tapi aku malah mengatakan banyak hal buruk tentang keluarga Ye. Wu Baolai langsung berseru, ya, memang begitu. Lalu apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau kita pergi ke keluarga Ye dan meminta maaf? Kuharap Pak Tua Ye bisa membantu kita. Wu Jiangmin menghela napas panjang. Percuma saja. Bahkan jika keluarga Ye memaafkan kita, maukah Ye Feng datang dan memohon pada direktur kita untukku? Wu Baolai teringat sesuatu dan hampir menangis. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Jiangmin menatap langit dan mendesah. Terima saja takdir. Siapa sangka keluarga Ye tiba-tiba jadi kaya. Wu Baolai segera berteriak, Ayah, astaga. Pada saat yang sama, Ye Feng dan Ye Baoguo telah berputar-putar di sekitar Fan City beberapa kali. Bahkan di kota Zonghai, mobil superlikan ini tetap menarik banyak perhatian, apalagi di daerah kecil seperti kota Fan. Sepanjang jalan, ia menarik perhatian banyak orang. Terutama ketika mereka melihat bahwa pengemudinya sebenarnya adalah seorang pria tua berjanggut putih, jumlah kepala yang menoleh sungguh tak terhitung. Bahkan ada beberapa gadis berusia 18-19 tahun yang berinisiatif untuk memulai percakapan dengan Ye Baoguo. Mereka juga mengatakan bahwa mereka menyukai paman yang dewasa. Ye Feng begitu takut sehingga dia segera meminta kakeknya untuk pulang. Jika dia melakukan 2 putaran lagi, dia mungkin bisa bertemu dengan beberapa nenek lagi. Jika memang begitu, neneknya mungkin akan mengejarnya sampai 2 jalan sambil membawa pisau sayur. Rasanya enak. Xiao Feng, mobilmu lumayan juga. Jauh lebih bagus daripada Mercedes-Benz dan BMW itu. Ye Baoguo memegang kemudi dengan satu tangan dan bersemangat tinggi. Rasanya seperti kembali ke usia 20-an. Kakek, kamu pernah mengendarai Mercedes-Benz atau BMW sebelumnya? Melihat kakeknya begitu bahagia, suasana hati Ye Feng pun menjadi lebih baik. Memang, tapi Mercedes-Benz atau BMW tidak membuat banyak orang menoleh seperti mobilmu. 7 juta ini sepadan. Kakek, aku beritahu sebuah rahasia. Mobil ini tidak bernilai 7 juta. Oh, mungkinkah 8 juta? Kamu harus pergi lebih tinggi. Mungkinkah 10 juta? Kamu cuma punya keberanian segini. Coba tebak. Mungkinkah 20 juta? Jangan menakut-nakuti saya. Lupakan saja, aku akan langsung bilang. Tenang saja, sebenarnya 70 juta. Pekik. Roda mobil sport itu berdecit akibat gesekan. Tuan Tua Ye hampir saja menabrakkan mobilnya ke pohon. Berapa? 70 juta. Dasar tukang boros, habis 70 juta buat mobil rusak ini. Rusak. Kamu senang banget nggak waktu nyetir tadi? Keren, tapi itu 70 juta. Kamu. Katakan yang sebenarnya, bisnis apa yang kamu jalankan? Saya sudah memulai beberapa perusahaan. Kamu yakin itu tidak ilegal? Saya berjanji itu tidak akan melanggar hukum. Baguslah. Seorang pria sejati mencintai uang dan memanfaatkannya dengan benar. Keluarga Yeku tidak bisa menerima penjahat yang melanggar hukum. Kalau aku tahu kau telah merugikan rakyat, akulah orang pertama yang akan menghukummu. Saya mengerti, kakek. Kalau begitu, tidak apa-apa. Ayo pulang. Ketika Ye Baoguo dan Ye Feng kembali ke komunitas, mereka baru saja menghentikan mobil ketika tiba-tiba, mereka melihat beberapa orang muncul di depannya. Orang yang berjalan di depan adalah seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih. Ketika mereka melihat Ye Baoguo turun dari mobil, wanita tua itu segera menghampirinya. Dia menangis sekeras-kerasnya hingga tidak dapat berbicara. Saudara laki-laki. Bab 213 Maaf, apakah saya mengenal Anda? Ye Feng mengenal wanita tua itu. Namanya Ye Guifang, dan dia adalah adik kandung kakeknya. Seharusnya dia memanggilnya Bibi Buyut. Pada tahun-tahun sebelumnya, karena orang tua kakeknya meninggal muda, mereka harus berhati-hati. Dapat dikatakan bahwa Ye Baoguo adalah seorang ayah sekaligus seorang ibu, itulah sebabnya dia membesarkan saudara perempuannya. Tanda seru tanda seru. Kemudian, kinerja Ye Baoguo di ketentaraan sangat bagus dan dia akan segera dipromosikan.
Akan tetapi, saat dia mendengar bahwa saudara perempuannya diganggu oleh seorang berandalan di kota kelahirannya, dia langsung menyelinap kembali dan memberi pelajaran kepada berandalan itu. Akan tetapi, karena hal ini, bukan saja pekerjaan Ye Baoguo hancur, tetapi ia juga terpaksa meninggalkan militer. Masa depannya yang cerah hancur total. Adapun Ye Guifang, karena kecantikannya, dia menikah dengan putra manajer pabrik di daerah itu dan menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran. Kemudian, Ye Guifang bahkan mulai menjaga jarak dari Ye Baoguo dengan sengaja karena dia takut terlibat dengan kakeknya. Dia benar-benar lupa bahwa kakaknya telah menghancurkan masa depannya. Selama bertahun-tahun, Ye Baoguo juga takut mengganggu kehidupan adiknya. Seberat apapun hidupnya, ia tak pernah memohon pada Ye Guifang. Hanya ada satu pengecualian. Saat Ye Feng berusia sekitar 10 tahun, ia menderita radang usus buntu akut dan sangat membutuhkan sejumlah uang untuk operasi. Ye Baoguo benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi dia menggendong Ye Feng, yang sakit perutnya seperti pisau, ke pintu Ye Guifang dan memohon. Pada akhirnya, mereka pun berlutut. Namun, hati Ye Guifang terbuat dari batu dan dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Pada akhirnya, seorang wanita tua di rumah tetangga tidak tahan lagi dan meminjamkannya uang untuk operasi. Saat itu, dokter juga mengatakan bahwa peradangan Ye Feng sudah bernanah. Kalau dia menunda setengah hari lagi, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Saat itu, Ye Feng sangat teringat pada wanita tua berhati batu ini. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, gelombang kemarahan menyerbu dadanya. Akan tetapi, dia hanya bisa menahannya untuk sementara waktu demi kakeknya. Pada saat yang sama, Ye Baoguo juga sangat terluka dan memiliki kesan yang mendalam terhadap saudara perempuannya. Ketika dia melihat adiknya, wajahnya langsung muram. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Guifang menatap Ye Feng dengan penuh kekaguman. Kudengar Xiao Feng sudah kembali, jadi aku bergegas untuk melihatnya. Ya, Xiao Feng sudah besar sekali. Ayo, biarkan bibi buyut ini melihatnya. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Ye Feng mundur selangkah dengan jijik. Maaf, apa aku mengenalmu? Ye Guifang dengan canggung menarik tangannya. Lihatlah dirimu, nak. Kau bahkan tidak mengenaliku. Aku adik kakekmu. Selain kakek dan nenekmu, aku kerabat terdekatmu. Ye Baoguo juga sedikit kesal. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kalau tidak, silakan pulang. Kami tidak menyambutmu di rumah. Saudara laki-laki, jangan panggil aku begitu. Aku bukan saudaramu. Ye Baoguo memotongnya dan menoleh ke Ye Feng. Xiao Feng, ayo kembali. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Ye Guifang buru-buru menghalangi jalannya. Kakak, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tolong bantu aku, Xiao Feng. Lalu, ia menarik seorang pemuda dan berkata, Kak, ini cucuku, Tan Yang. Tan Yang, bagaimana kalau kamu cepat-cepat menyapa kakekmu? Pemuda itu mengangguk acuh tak acuh pada Ye Baoguo. Halo, Paman. Dari ekspresinya, orang bisa dengan jelas merasakan kebenciannya terhadap keluarga Ye. Dari awal hingga akhir, matanya tertuju pada mobil super likan milik Ye Feng. Mobilmu lumayan. Mau pinjamkan aku 2 hari, kata Tan Yang, dan tanpa menunggu persetujuan Ye Feng, ia mengulurkan tangan untuk mengambil kunci dari tangannya. Ye Feng tidak menunjukkan wajahnya dan menepis tangannya. Apa aku mengenalmu dengan baik? Pergilah. Wajah Tan Yang langsung berubah muram. Cek, aku mempermalukanmu, iya. Kau pikir kau orang kaya setelah punya uang. Saat dia berbicara, dia hendak melakukan suatu gerakan. Ye Guifang buru-buru memarahinya. Tan Yang, lebih baik kau bersikap baik. Meski wajah Tan Yang masih dipenuhi amarah, dia tidak melakukan gerakan apapun lagi. Ye Guifang buru-buru menoleh ke arah Ye Feng. Xiao Feng, aku sudah memanjakan kakak yangmu sejak kecil. Jangan dimasukkan ke hati. Ye Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kalau ada yang ingin kau katakan, cepat katakan dan pergi. Aku tidak ingin bertemu siapapun di keluargamu. Mata Tan Yang terbelalak mendengar itu. Apa-apaan kau bicara dengan nenekku? Apa kau mau dipukuli? Sambil berkata demikian, dia melayangkan pukulan ke arah Ye Feng. Ah! Tak seorang pun yang hadir menduga dia akan bersikap begitu impulsif. Mereka ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ye Feng tidak peduli dengan serangan mendadaknya. Setelah menjalani latihan kungfu selama beberapa waktu, kesadaran bertarungnya telah jauh melampaui orang biasa. Pukulan Tan Yang, entah itu sudutnya, kecepatannya, atau kekuatannya. Di matanya, semuanya penuh kekurangan. Dia bahkan tidak mau menoleh. Tangan kanannya segera terulur, mencengkeram pergelangan tangan Tan Yang, lalu memutarnya. Tan Yang langsung menjerit sekeras-kerasnya. Ia merasa seluruh lengannya terkilir. Bajingan, lepaskan. Dia ingin melawan. Namun seluruh lengannya dipegang erat oleh Ye Feng.
Gerakan sekecil apapun akan menyebabkan rasa sakit luar biasa. Mata Ye Baoguo berbinar saat melihat tangkapan cucunya yang cepat dan bersih. Hanya dari gerakan sederhana ini, akan sulit untuk menguasainya tanpa usaha beberapa tahun. Hal ini langsung membuatnya terkejut sekaligus senang. Cucunya dulunya adalah orang yang selalu mengiyakan dan selalu menjadi sasaran perundungan. Dia khawatir akan diganggu di luar. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat dalam waktu setengah tahun? Hari ini, cucunya telah memberinya terlalu banyak kejutan. Waktu setengah tahun sebenarnya telah menyebabkannya mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Jika dia tidak membesarkannya secara pribadi, Ye Baoguo tidak akan mengenalinya. Kakak, cepat suruh Xiao Feng berhenti. Jangan sakiti Tan Yang. Ye Guifang buru-buru meminta bantuan Ye Baoguo. Ye Baoguo melambaikan tangannya ke arah Ye Feng dengan tenang. Xiao Feng, biarkan dia pergi untuk saat ini. Ye Feng mendengar kakeknya berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung menendang pantat Tan Yang. Tendangan ini tidak lemah. Tan Yang terlempar lebih dari 1 meter jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Dua gigi depannya copot, dan mulutnya penuh darah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Bab 214 Tidak bisakah kamu berbicara? Ye Feng, dia saudaramu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padanya? Ye Guifang sedikit marah ketika melihat cucunya dipukuli seperti ini. Ye Feng masih tenang dan kalem dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaannya. Jika kamu tidak buta, kamu seharusnya bisa melihat bahwa dialah yang melakukan langkah pertama. Tanda seru. Lagi pula, aku tidak mengakuinya sebagai saudaraku. Aku sudah menunjukkan belas kasihan kepada orang asing yang menyerangku. Setidaknya, dia masih bisa berdiri sekarang. Ye Guifang kehilangan kata-kata. Meskipun dia ingin terus berdebat dengan Ye Feng, dia harus menahan amarahnya saat memikirkan tujuannya datang ke sini. Baiklah, kali ini, aku anggap Tan Yang yang salah dulu. Aku akan minta maaf atas namanya. Ye Feng tertawa meremehkan. Dia belum mati. Apa dia butuh permintaan maafmu untuknya? Ye Guifang tak punya pilihan selain menarik cucunya. Tan Yang, cepat minta maaf pada kakakmu. Tan Yang agak tidak yakin. Ayo cepat. Suara Ye Guifang menjadi tegas. Tan Yang tak punya pilihan selain menundukkan kepalanya pada Ye Feng. Maafkan aku. Ye Guifang menghela napas lega dan kembali menunjukkan senyum ramah seorang tetua. Xiao Feng, ku dengar kau sedang menjalankan bisnis besar di Zonghai. Sambil berbicara, dia melihat jam tangan Rolex di pergelangan tangan Ye Baoguo. Ye Feng dan Ye Baoguo akhirnya mengerti. Kemungkinan besar, pihak lain telah mendapatkan berita itu dari suatu tempat dan tahu bahwa Ye Feng telah menghasilkan banyak uang, jadi dia datang untuk menjilatnya. Hati Ye Baoguo sakit. Dia adalah adik perempuannya yang dibesarkannya dengan tangannya sendiri. Dia tidak mengakuinya sebagai saudaranya selama puluhan tahun. Namun sekarang, berkat cucunya, dia menjadi kaya. Baru saat itulah dia ingat bahwa dia mempunyai saudara laki-laki seperti itu. Ini juga menghancurkan fantasi terakhirnya. Hubungan darah seperti ini tidak ada gunanya. Anggap saja dia tidak pernah punya saudara perempuan ini. Ye Guifang tidak melihat ekspresinya dan terus menatap Ye Feng. Xiao Feng, kamu berbisnis sendirian, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Orang-orang di luar semuanya jahat. Siapapun yang mendekatimu pasti punya niat jahat. Ye Feng sudah tahu niat pihak lain, dan dia tidak terburu-buru untuk mengungkapnya. Dia berpura-pura bodoh. Lalu apa yang harus kulakukan? Ye Guifang menarik Tan Yang dan melanjutkan, tentu saja kamu butuh seseorang yang bisa kamu percaya untuk membantumu mengelola bisnismu. Dengan begitu, orang luar tidak akan berani menindasmu. Ye Feng melirik Tan Yang. Oh, orang terpercaya, yang kau sebutkan itu cucumu, kan? Ye Guifang mengangguk cepat. Ya. Meskipun kalian berdua jarang bertemu, kalian sepupu sejati. Meskipun tulang kalian patah, urat kalian masih terhubung. Bukankah itu lebih baik daripada orang luar? Ye Feng terus berpura-pura bodoh. Ya, kurasa kau ada benarnya. Ye Guifang sangat gembira saat melihat ada kesempatan. Ku bilang, kakak yangmu adalah mahasiswa berprestasi yang lulus dari Universitas 211. Kau bisa serahkan urusanmu padanya dan selesaikan kuliahmu dengan tenang. Aku janji dalam beberapa tahun. Dalam beberapa tahun, semua perusahaan saya akan berada di bawah namanya, kan? Ye Feng menyela perkataannya, dan dia tersenyum mengejek. Lihatlah dirimu, nak, omong kosong apa yang kau bicarakan. Baik karakter maupun kemampuan saudara yangmu, dia layak diandalkan. Kalau kau tidak percaya padanya, kau bisa mengujinya dulu. Ye Guifang terus menyombongkan diri. Ye Feng menyentuh dagunya. Ia sedang berpikir keras. Dari yang kau bilang, aku memang punya pekerjaan di sini. Kalau dia mau, aku bisa membiarkannya mencoba. Kalau dia sanggup, aku akan pertimbangkan untuk memberinya lebih banyak pekerjaan. Ye Guifang buru-buru mengangguk dan setuju. Tidak masalah.
Apapun pekerjaannya, saudara yang pasti bisa melakukannya. Sudut mulut Tan yang tanpa sadar melengkung ke atas. Bajingan kecil ini sungguh bodoh. Masalah itu diselesaikan oleh nenek dengan sangat cepat. Asal dia berani menyerahkan bisnis itu padanya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, semua bisnis itu akan menjadi milik keluarga Tan. Pada saat itu, dia akan bisa melampiaskan kemarahannya saat ini. Ye Guifang menggosok-gosok tangannya dengan gembira dan terus menatap Ye Feng. Xiao Feng, bolehkah aku bertanya pekerjaan apa yang kau inginkan untuk kakak yang mau pimpin? Begini, kata Ye Feng dengan wajah tulus. Aku punya puluhan gedung apartemen sekarang. Mata Ye Guifang berbinar saat mendengar ini. Puluhan gedung apartemen. Di tempat seperti Zonghai, di mana setiap jengkal tanah bernilai emas, ia dapat memiliki lusinan gedung apartemen. Berapa nilainya? Dia tidak menyangka bisnis anak ini sebesar ini. Mungkinkah dia ingin Tan yang membantunya mengelola gedung apartemen itu? Jika memang demikian, itu akan bagus sekali. Dengan kemampuan Tan Yang, dalam beberapa tahun, gedung apartemen itu akan menjadi aset keluarganya. Dia benar-benar akan menjadi kaya raya. Sama seperti Ye Guifang yang dipenuhi dengan kerinduan yang tak berujung. Ye Feng melanjutkan, karena gedung apartemen saya sudah lama tidak direnovasi, banyak penghuni yang mengeluh toiletnya selalu tersumbat. Kalau Tan Yang tidak keberatan, biarlah dia membantu mengeruk toilet untuk penghuni. Ye Guifang dan Tan Yang langsung tercengang. Mengeruk toiletnya. Dan itu mangkuk toilet di puluhan gedung apartemen. Seolah-olah dia tidak melihat ekspresi mereka, Ye Feng terus berbicara. Jangan remehkan pekerjaan ini sangat penting. Saya tidak percaya orang luar, jadi saya harus mengandalkan orang-orang saya sendiri. Tan Yang bisa mengurus toilet di satu gedung dulu. Kalau dia sanggup, saya bisa serahkan toilet di gedung apartemen lain kepadanya. Tan Yang tak tahan lagi dan menyela. Aku lulusan Universitas 211, dan kau ingin aku mengeruk toilet. Apa ada kesalahan? Ye Feng mengangkat bahunya tanpa daya. Saat ini, lulusannya sama banyaknya dengan jumlah anjing, 211 orang, dan 985 ada di mana-mana. Punya pekerjaan membersihkan toilet saja sudah sangat menyenangkan, lagi pula, semua ini demi menghidupi keluarga, jadi membersihkan toilet juga bisa menghasilkan uang. Aduh! Ye Guifang dan Tan Yang hanya merasakan semburan muntah kering. Apakah anak ini tahu cara berbicara? Apakah membersihkan toilet juga bisa menghasilkan uang? Anda mungkin sebaiknya menyuruh mereka makan kotoran saja. Bab 215 Aku tak ingin menanggungnya lagi hari ini. Xiao Feng, bisakah kau ganti pekerjaan kakak Yang? Dia lulusan Universitas 211. Bukankah agak mubazir membersihkan toilet? Ye Guifang tidak tahan lagi dan menyela perkenalan Ye Feng. Ganti pekerjaan. Ye Feng menyentuh dagunya, lalu mengamati Tan Yang. Kau mau membersihkan selokan? Puff. Ye Guifang dan Tan Yang hampir muntah darah. Bukankah ada pekerjaan yang bersih dan layak? Kalau begitu, aku tidak punya. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Ye Guifang dan Tan Yang bodoh, mereka juga bereaksi pada saat ini. Anak ini jelas-jelas mempermainkan mereka. Dia tidak punya niat membantu mereka sejak awal. Ye Guifang sedikit marah, dan dia memelototi Ye Feng. Xiao Feng, apa kau benar-benar harus sekejam itu? Aku sendiri yang datang untuk memohon padamu, apa kau benar-benar tidak mau memberiku muka? Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, dia menjadi marah. Haruskah aku bersikap rendah hati hanya karena kau datang sendiri ke sini? Dulu, kakekku sendiri yang datang ke rumahmu untuk memohon padamu dan bahkan berlutut di hadapanmu. Bukankah kau juga sangat tidak berperasaan? Aku belajar ini darimu. Ketika Ye Baoguo mendengar ini, dia menoleh ke arah cucunya. Dia sangat tersentuh. Ternyata anak ini melakukan hal itu untuk menghapus rasa malu yang pernah dideritanya saat itu. Cucu yang baik. Cucu yang baik. Ye Guifang mengerti dan menunjuk Ye Feng dengan marah. Jadi, kau di sini untuk membalas dendam atas apa yang terjadi dulu. Penjahat pendendam sepertimu tidak akan punya akhir yang baik. Ye Feng menepis jari-jarinya tanpa ampun. Jauhkan dulu cakarmu. Juga, aku ingin mengoreksimu. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Waktuku berharga, dan aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan sekelompok pemalas. Kalau kamu nggak datang ke rumahku tanpa malu-malu hari ini, aku bahkan nggak akan menatap matamu. Bagaimana mungkin kamu bisa bicara soal balas dendam untuk keluhan sekecil apapun? Ye Guifang tidak bisa membantahnya, jadi dia berbalik menatap Ye Baoguo. Kak, apa kamu cuma mau lihat cucumu menindas adikmu? Anak kecil yang gak sopan dan suka memberontak kayak gini harusnya diberi pelajaran yang bagus. Ayah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Baoguo sudah menamparnya. Kau menyebut cucuku brengsek. Lalu aku ini apa? Dan kau pikir kau siapa? Wajah Ye Baoguo dingin, tanpa sedikit pun rasa kasih sayang di matanya. Kamu benar-benar memukulku. Ye Guifang memandang Ye Baoguo dengan tidak percaya.
Mereka berdua saling mengandalkan sejak mereka masih muda. Ye Baoguo selalu menggenggamnya erat-erat dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang kasar padanya. Sekarang, dia benar-benar memukulnya. Anggota keluarga Tan di belakangnya melihat situasi itu dan langsung bergegas maju. Namun, ketika tatapan dingin Ye Feng menyapu mereka, semua orang langsung berhenti. Nasib Tan yang ada tepat di depan mereka. Jelas itu tidak akan berhasil jika mereka menggunakan kekerasan. Ye Baoguo memandang Ye Guifang dengan dingin. Saya sudah ingin menamparnya selama puluhan tahun. Namun, saya selalu berpegang teguh pada darah dan kekerabatan saya dan bertahan sampai sekarang. Aku tidak ingin menanggungnya lagi hari ini. Mulai sekarang, aku tak punya saudara perempuan sepertimu lagi. Segera bawa orang-orangmu dan lenyaplah dari hadapanku. Ye Guifang menutupi wajahnya. Dia melirik Ye Baoguo dan Ye Feng. Senyum dingin muncul di wajahnya. Bukankah kamu baru saja menghasilkan uang? Kamu mulai menyangkal keluargamu. Baiklah, kita lihat saja nanti. Setelah itu, dia langsung berangkat bersama keluarga Tan. Baru setelah mereka benar-benar menghilang, Ye Feng menatap Ye Baoguo dengan cemas. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Jika sesuatu yang buruk terjadi pada kakeknya, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu pergi. Ye Baoguo menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Padahal, seharusnya kita sudah mengakhirinya puluhan tahun yang lalu. Akulah yang punya ilusi bahwa dia akan bangun suatu hari nanti. Ye Feng menepuk bahunya. Sudahlah, jangan pikirkan ini lagi. Ayo pulang, nenek pasti sudah menunggu kita. Ye Baoguo tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dan cucunya saling mendukung saat mereka berjalan pulang. Bajingan kecil ini, dia baru saja mendapatkan 2 keping uang rusak dan bahkan tidak tahu namanya sendiri. Apa dia benar-benar berpikir dia orang penting? Ye Guifang sudah berjalan jauh, tapi dia masih mengumpat. Nenek, apakah aku harus memanggil seseorang untuk memberinya pelajaran? Tan yang juga dipenuhi kebencian terhadap Ye Feng. Tidak, anak ini sudah tidak sama lagi seperti dulu. Kamu tidak boleh terlalu impulsif. Ye Guifang segera menolak saran cucunya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menelannya begitu saja? Tan yang agak marah. Kalau mau melampiaskan amarah, ada banyak cara. Nggak perlu sampai ekstrim. Mata Ye Guifang bersinar dengan cahaya licik. Nenek, maksudmu? Besok ulang tahun Ye Baoguo. Ye Feng baru saja kaya raya, jadi dia pasti akan merayakan ulang tahunnya dengan meriah. Kamu dulu kuliah di Zonghai, jadi kamu pasti kenal banyak orang yang sukses, kan? Maksudmu, aku harus mengundang lebih banyak orang penting agar kita bisa mengadakan pesta dan melawan mereka. Tan yang segera mengerti apa yang dimaksud neneknya. Benar, aku kenal banyak orang di Fan City, jadi aku akan mengundang mereka semua. Biar anak itu tahu kalau dia cuma orang kaya baru. Soal koneksi, dia masih jauh dari itu, kata Ye Guifang percaya diri. Tan yang mengangguk cepat. Jangan khawatir. Aku punya banyak teman sekelas yang berprestasi di Zonghai. Mereka akan mempermalukanku. Saat itu, aku pasti akan membuat anak ini malu. Ye Guifang menyentuh kepalanya dengan lega. Ketika anak itu melihat kekuatan keluarga kita, dia pasti akan menjilat kita. Saat itu tiba, kamu bisa mengambil alih bisnisnya. Tan yang tak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Nanti kalau aku yang pegang kendali bisnisnya, aku bakal kasih dia pelajaran berharga. Aku bakal bikin dia berharap mati aja. Ye Guifang menatapnya dengan samar. Kuharap kau tidak melupakan kebaikan nenek saat waktunya tiba. Tan yang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Nek. Aku berutang budi padamu. Bagaimana mungkin aku berani lupa? Sekalipun dia berkata demikian, hatinya dipenuhi rasa jijik. Wanita tua, omong kosong macam apa yang dia berikan padanya. Kakeknya meninggalkan sebuah pabrik kimia yang sudah bobrok, dan ia tetap menolak menyerahkan hak pengelolaan kepadanya. Ia jelas-jelas waspada terhadap kakeknya. Saat dia menguasai bisnis anak itu, apa hubungannya hidup dan mati dengan dia? Bab 216 Aku belum pernah melihat seseorang dengan nada sebesar itu. Di sisi lain, Ye Feng kembali setelah mengantar kakeknya pulang. Besok adalah hari ulang tahun kakeknya, jadi dia harus memesan meja di restoran. Sekali lagi, ia keluar rumah dan duduk di dalam mobil super likannya. Ye Feng mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhou Suyao. Tanda seru. Dia telah memberitahu Ye Feng sebelumnya bahwa ketika dia kembali ke kampung halamannya, orang tuanya memaksanya untuk pergi kencan buta dan ingin Ye Feng membantunya berpura-pura menjadi pacarnya. Namun sejak pagi ini, Ye Feng tidak bisa menghubunginya. Tak seorang pun mengangkat telepon atau membalas pesannya. Rasanya seperti ia menghilang dari dunia. Hal ini membuat Ye Feng sangat khawatir. Pada saat ini, karena dia bebas lagi, Ye Feng memutuskan untuk mencoba menelepon lagi. Namun, tak disangka, kali ini sama saja. Tak seorang pun mengangkat telepon.
Apakah ponselnya kehabisan baterai? Ye Feng hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Dia kemudian menyalakan mobil dan melaju ke cabang Hotel Shangri-La di Fan City. Cabang Shangri-La Hotel di Fan City dapat dianggap sebagai hotel paling mewah di Fan City. Hanya dengan mengadakan pesta ulang tahun di sini, kakeknya dan yang lainnya benar-benar bisa dianggap menjadi pusat perhatian. Ketika Ye Feng berkendara ke cabang Fan City di Shangri-La Hotel, sudah ada banyak mobil mewah terparkir di pintu masuk. Meskipun mobil-mobil mewah ini dan bahkan Hotel Shangri-La sendiri masih belum sebagus yang ada di kota Zonghai, namun itu sudah merupakan sesuatu yang tidak berani diharapkan oleh kebanyakan orang. Saat ini, meskipun sudah lewat waktu makan, masih banyak meja tamu di aula lantai pertama. Ketika Ye Feng berjalan ke panggung depan, wanita di meja depan yang bertugas di bagian resepsionis langsung bertanya dengan antusias, "Pak, Bapak mau makan? Boleh saya tanya, berapa orang?" Ye Feng melihat sekeliling dan merasa puas dengan suasananya. Ia menoleh ke arahnya. "Minta bosmu keluar sebentar." Wanita di meja resepsionis tertegun sejenak sebelum akhirnya bereaksi. "Bolehkah saya tahu kenapa Anda mencari bos kami?" Staf hotel lainnya juga sedikit gugup. Nada bicara pihak lain begitu arogan, meminta untuk segera bertemu dengan bosnya begitu dia datang. Selain itu, baik penampilan maupun temperamennya, dia sangat menonjol. Mereka mengira ada sosok besar yang datang. Ye Feng mengabaikan reaksi mereka. Ia langsung menjawab, "Saya ingin memesan beberapa meja untuk jamuan makan." Mendengar kata-katanya, semua orang merasa lega. Kalau mau pesan jamuan, pesan saja. Kenapa harus bikin seseram itu? Wanita di meja resepsionis menghela napas lega dan melanjutkan dengan sopan, "Pak, apakah Anda ingin memesan tempat untuk jamuan makan? Anda bisa langsung menghubungi manajer kami untuk keperluan seperti ini." Ye Feng menggelengkan kepalanya. "Perjamuan yang kupesan berstandar tinggi, aku khawatir manajermu tidak sanggup menanganinya." Ketika resepsionis wanita itu mendengar hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia bersikap sedikit tidak masuk akal. Perjamuan tingkat tertinggi di cabang Shangri-La Fan City akan menelan biaya puluhan ribu yuan per meja. Meskipun tidak banyak orang yang mampu membelinya, mereka biasanya menerima cukup banyak. Dia belum pernah melihat seseorang dengan nada sebesar itu. Memikirkan hal ini, nada bicara resepsionis itu tiba-tiba menjadi tidak menyenangkan. "Maaf, Pak, tapi tidak semua orang bisa bertemu bos kami. Saya bisa memberitahu manajer kami jika Anda ingin membuat reservasi. Jika menurut Anda manajer kami tidak sepadan dengan level Anda bisa pergi ke hotel lain untuk melihatnya." Ye Feng mengerutkan kening. "Beginikah caramu memperlakukan pelanggan di Shangri-La?" Petugas resepsionis itu benar-benar kehilangan kesabaran dan langsung meninggikan suaranya. "Pak, saya sudah sangat sopan kepada Anda. Saya rasa Anda di sini untuk mencari gara-gara. Kalau Anda tidak pergi, saya akan panggil petugas keamanan." Saat dia mengatakan itu, para pelanggan yang tengah makan di aula semuanya menoleh untuk melihat. Suasana di tempat kejadian sangatlah canggung. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria yang berat. Apa yang terjadi? Semua orang berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang pria setengah baya dengan perut buncit berjalan masuk. Di lehernya, ia mengenakan rantai emas setebal jari kelingking. Di belakangnya ada dua pria berjas. Yang satu membantunya membawa tasnya, dan yang lain membantunya mengambil mantelnya. Dia tampak sangat kaya. Wanita di meja resepsionis dan semua anggota staf lainnya membungkuk. "Halo, Presiden Kiao." Pria parubaya itu mengenakan kacamata hitam, dan dia berjalan melewati Ye Feng. "Aku bertanya padamu, apa yang terjadi?" Petugas resepsionis langsung menjawab, "Presiden Kiao, pria ini bilang ingin memesan tempat untuk jamuan makan. Saya sudah memintanya untuk bicara dengan manajer, tapi dia tidak setuju dan bersikeras untuk bicara langsung dengan Anda." Pria parubaya itu mendengar ini dan menoleh ke arah Ye Feng. Ekspresinya yang awalnya arogan langsung membeku. Dia tertegun selama 3 detik penuh. Dia segera melepas kacamata hitamnya. Saat dia melihat penampilan Ye Feng, dia langsung berseru. Mendengar ini, Ye Feng sedikit terkejut. "Apakah aku mengenalmu?" Pria parubaya itu buru-buru menggenggam tangannya erat-erat. "Halo, Tuan Ye. Nama saya Kiao Sixi. Panggil saja saya Kiao Tua." Mendengar kata-kata pria itu, Ye Feng tidak bereaksi apapun. Namun, semua orang yang hadir terkejut. Di Fan City, Kiao Sixi dapat dianggap sebagai karakter yang kejam. Pada tahun-tahun awal, ia bahkan ditangkap karena perampokan. Setelah dia keluar, dia menggunakan beberapa koneksi dan memulai tambang batu bara kecil. Itu bisa dianggap sebagai kekayaan kecil. Kemudian, entah bagaimana dia berhasil menempel ketat pada bos besar di kota Zonghai. Sejak saat itu, karirnya meroket pesat. Bisnis di Fan City meliputi hotel, supermarket, pusat pemandian, dan banyak industri lainnya. Dengan statusnya saat ini di Fan City, siapa yang tidak akan memanggilnya Master keempat saat mereka melihatnya. Dan saat ini,
melihat sikapnya terhadap pemuda ini. Dia hampir berlutut di tanah dan memanggilnya kakek. Cara dia memujanya bagaikan anjing pesek. Ini mengejutkan semua orang. Siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa membuat tuan keempat keluarga Qiao yang terkenal kejam memperlakukannya dengan begitu hormat? Resepsionis yang baru saja bersikap kasar kepada Ye Feng, ketika dia melihat pemandangan ini, dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Kalau orang yang bisa membuat bosnya begitu takut mau berurusan dengan staf hotel kecil seperti dia bahkan tidak perlu menggerakkan jari kelingkingnya. Tentu saja, ada yang akan menyelesaikannya untuknya. Namun, Ye Feng tidak punya waktu untuk berdebat dengan karyawan kecil seperti dia. Melihat Presiden Qiao begitu sopan padanya, dia tidak bisa berhenti memikirkan nama Qiao Sixi dalam benaknya. Tetapi meski begitu, Ye Feng masih tidak dapat mengingat kapan dia pernah melihatnya. Qiao Sixi melihat kebingungannya dan buru-buru mengingatkannya. Tuan Ye, apakah Anda lupa? Terakhir kali di Sun Ninghui, rumah Presiden Sun, kita bahkan mandi bersama. Setelah itu, Presiden Sun bahkan menemukan beberapa selebritas kecil. Kamu diam. Mendengar dia menyebutkan masalah itu, Ye Feng buru-buru menghentikannya. Banyak orang di tempat kejadian menutup mulut mereka dan tertawa diam-diam. Jadi, kedua orang ini punya persahabatan seperti itu. 4 aturan besi pria. Membawa senjata bersama. Melewati jendela yang sama bersama-sama. Berbagi hal-hal kotor bersama-sama. Sudah bersama. Ini benar-benar saudara sejati. Tidak heran Presiden Qiao begitu ramah. Bab 217 Siapa ini? Mendengar Qiao Sixi menyebutkan pertemuan absurd hari itu, Ye Feng tampaknya punya kesan tentang hal itu. Apakah kamu ada di sana hari itu? Maaf, aku benar-benar tidak ingat. Qiao Sixi sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, ketika mendengar Ye Feng mengingat pertemuan itu, ia langsung menunjukkan ekspresi menyanjung. Benar, benar. Di pertemuan mewah seperti itu, Tuan Ye, Anda adalah tokoh utama. Saya hanya tokoh kecil, saya hanya pantas menyajikan teh untuk Anda. Wajar saja kalau Anda tidak mengingat saya. Tanda seru. Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir semakin terkejut. Bahkan Qiao Sixi, tokoh penting Fan City, hanya memenuhi syarat untuk menyajikan teh dan air. Pertemuan kelas atas macam apa itu? Orang-orang yang menghadiri pesta itu kemungkinan besar semuanya adalah orang-orang penting di kota Zonghai. Dan pemuda di depannya ini adalah tokoh utama dalam pertemuan itu. Bukankah itu bos dari para bos? Sekalipun ada kecurigaan, itu sudah cukup membuktikan bahwa pemuda itu mempunyai latar belakang yang kuat. Mengapa orang hebat seperti dia muncul di tempat kecil seperti Fan City? Qiao Sixi juga menyadari masalah ini dan buru-buru bertanya dengan hati-hati. Tuan Ye, apa urusan Anda di kota penggemar? Apakah ada yang menyinggung Anda? Bisakah Anda memberitahu saya siapa mereka? Saya berjanji akan membuat mereka menyesal pernah dilahirkan. Saat dia mengatakan itu, resepsionis di cabang Fan City Hotel Shangri-La menggigil dan jatuh ke tanah. Saat dia terjatuh ke tanah, dia masih menatap Ye Feng dengan mata memohon. Bagaimanapun, Tuan Ye bisa merenggut nyawanya hanya dengan satu kata. Ye Feng tidak ingin mempersulitnya. Dia hanya menepuk bahu Qiao Sixi. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku sebenarnya dari Fan City. Qiao Sixi terkejut. Apa? Kau sebenarnya dari Fan City? Apa yang dilakukan Fan City kita sampai punya naga sepertimu di antara orang-orang sepertimu? Kalau begitu, surga benar-benar memberkati Fan City kita. Ye Feng merinding sekujur tubuhnya dan segera mengulurkan tangan untuk menyela. Baiklah, mari kita mulai. Ulang tahun kakekku besok. Ayo, besok ulang tahun Pak Tua. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya janji akan menyiapkan hadiah besar untuk Tuan Tua Ye. Qiao Sixi sangat gembira saat mendengar bahwa kakek Ye Feng sedang merayakan ulang tahunnya. Dia hanya memikirkan cara menyenangkan Ye Feng. Membayangkan kesempatannya akan datang. Pikirannya langsung berputar, memikirkan hadiah seperti apa yang sebaiknya ia berikan. Bagi orang penting seperti Ye Feng, hadiah biasa tidak akan mampu menarik perhatiannya. Haruskah aku memberikan 2 kuda asing yang baru saja kubawa kembali dari Rusia kepada orang tua itu? Saya tidak tahu apakah tuan tua itu bisa menerimanya. Ye Feng terdiam. Aku di sini bukan untuk meminta hadiah, aku ingin memesan beberapa meja perjamuan di tempatmu. Qiao Sixi segera menepuk dadanya dan berjanji. Serahkan saja urusan ini padaku. Ini memberiku kesempatan untuk menunjukkan baktiku kepada orang tua dengan datang ke pesta ulang tahunnya. Aku berjanji akan membersihkan tempat ini besok dan mengadakan pesta ulang tahun yang mewah untuk tuan tua. Orang ini terlalu antusias. Hal ini menyebabkan Ye Feng mengalami sakit kepala hebat. Tidak perlu membersihkan tempat ini. Kakekku tidak suka perilaku seperti ini yang mengganggu orang lain. Besok bisnismu tetap buka seperti biasa. Tinggalkan saja selusin meja untukku. Mendengar kata-kata Ye Feng, Qiao Sixi hanya bisa mengangguk setuju.
Saya akan mendengarkan perintah Tuan Ye. Pada saat ini, seorang pelayan pria bermata tajam segera menyajikan menu. Kiao Sixi melemparkan menu ke wajahnya tanpa melihatnya. Persetan dengan ibumu, apakah hidangan ini bisa menandingi Tuan Ye? Rayuan pelayan pria itu tidak kena sasaran, dan dia langsung menangis. Kiao Sixi melambaikan tangannya. Panggil semua koki di restoran kita untuk keluar dan membuat menu untuk Tuan Ye. Pelayan itu tidak berani menunda dan langsung pergi. Semua yang hadir merasa takjub. Kiao Sixi sangat menghargai Tuan Ye ini. Dia sebenarnya bersedia menyesuaikan menu untuknya. Tidak ada orang lain yang menerima perlakuan seperti itu. Dalam waktu singkat, semua koki yang bertanggung jawab atas cabang Fan City Hotel Shangri-La telah berkumpul di aula utama. Kiao Sixi segera melangkah maju untuk menegurnya. Sekarang, kalian semua akan mendengarkan perintah Tuan Ye. Kalian akan memasak apapun yang Tuan Ye pesan. Jika Anda tidak bisa memasaknya atau rasanya tidak enak, segera berkemas dan pergilah. Kelompok koki itu semua tercengang. Bolehkah mereka tahu siapa Tuan Ye ini? Mengapa bosnya sangat menghargainya? Ye Feng menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, lalu berjalan ke depan semua orang. Ini tidak seserius yang dia katakan. Kalian hanya perlu memasak hidangan terbaik kalian. Pada saat ini, seorang koki dengan malu-malu mengangkat tangannya. Tuan Ye, saya punya banyak hidangan lezat, tetapi banyak bahan yang perlu didatangkan dari luar negeri. Saya khawatir. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Kiao Sixi sudah berbicara. Tunjukkan saja keahlian terbaikmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang bahan-bahannya. Asalkan Tuan Ye puas, aku akan mencarikanmu hati naga dan sumsum burung phoenix. Ketika sekelompok koki mendengar ini, mereka langsung menjadi gembira. Koki mana yang tidak ingin membuat beberapa hidangan kelas atas? Namun karena keterbatasan bahan, mereka tidak dapat memamerkan keahliannya. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapat kesempatan pamer, jadi bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Semua orang segera mulai memikirkan karya mereka sendiri. Kiao Sixi sangat puas dengan antusiasme semua orang untuk mencoba. Sekarang, catat semua bahan yang kalian butuhkan. Saya akan mengatur agar orang-orang segera membelinya. Karena waktu merupakan hal yang terpenting. Masih banyak bahan yang harus dikirim dari luar negeri, jadi dia harus bergegas. Para koki mengeluarkan kertas dan pena dan mulai menuliskan bahan-bahan yang mereka butuhkan. Sekitar 10 menit kemudian, semua orang menyerahkan daftar mereka. Departemen Keuangan mengambil daftar itu dan mulai menghitung. 10 menit lagi berlalu. Pria itu menatap Kiao Sixi dengan panik. Presiden Kiao, saya sudah selesai. Kiao Sixi segera mendesak, kalau begitu cepat alokasikan dananya dan biarkan mereka menghubungi pemasok makanan. Manajer keuangan itu ragu-ragu. Tapi, Kiao Sixi agak kesal. Tapi apa? Kalau kentut, keluarkan saja. Manajer keuangan menggaruk kepalanya dan berbicara dengan hati-hati. Menurut daftar ini, satu meja makanan akan berharga setidaknya 500.000 yuan. 10 meja mungkin berharga 5 juta yuan. Begitu dia mengatakan hal itu, suasana langsung menjadi sunyi. Bab 218 Anda tidak akan bisa memahami dunia orang kaya. Ketika Kiao Sixi mendengar tawaran manajer keuangan, dia langsung menarik napas dingin. Berdasarkan ekspektasi awalnya, sebuah meja akan berharga lebih dari 100.000 yuan, yang mana sudah tepat. Satu meja harganya beberapa ratus ribu yuan, 10 meja harganya 1 juta yuan. Layak untuk menghabiskan 1 juta untuk menyenangkan Ye Feng. Tanda seru tanda seru. Namun, harga perkiraannya jauh melampaui ekspektasinya. Kelompok koki brengsek ini akhirnya mendapat kesempatan. Bahan berharga apa yang mereka tulis? 500.000 yuan per meja terlalu mahal. Seluruh kekayaan bersih Kiao Sixi hanya sekitar 50 juta. Pesta ulang tahun ini akan menghabiskan 1/10 dari kekayaan keluarganya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sakit hati? Namun dia sudah terlanjur membual. Kini, di hadapan Ye Feng, ia tak bisa menarik kembali kata-katanya. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan ludah. Kalau begitu, 5 juta. Transfer uangnya segera. Ketika manajer keuangan mendengar hal itu, ia berada dalam posisi yang sulit. Presiden Kiao, kami tidak punya banyak uang di rekening kami. Kiao Sixi takut kehilangan muka di depan Ye Feng, jadi dia langsung berkata, bukankah cuma 5 juta? Aku akan segera menyuruh mereka menarik uang dari bank. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon. Pada saat ini, Ye Feng datang dan menghentikannya. Saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya harus membayarnya sendiri. Kiao Sixi langsung cemas. Tuan Ye, Anda mempermalukan saya dengan datang ke rumah saya untuk mengadakan pesta. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membayarnya? Ye Feng melambaikan tangannya. Lagi pula, ini ulang tahun kakekku. Seharusnya aku yang membayarnya. Baiklah, sudah diputuskan. Dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepada manajer keuangan.
Manajer keuangan mengambil kartu itu, tetapi dia tidak tahu apakah harus menggeseknya atau tidak. Dia buru-buru menatap ekspresi Kiao Sixi. Kiao Sixi ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk tak berdaya. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Tuan Ye katakan. Kami hanya akan menagih biaya bahan-bahannya. Sisa biaya minuman dan tenaga kerja akan menjadi tanggungan saya. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa sangat malu. Surga telah memberinya kesempatan bagus untuk menjilat Ye Feng. Dia tidak bisa memahaminya. Dia telah membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Hal ini membuatnya sangat malu. Semua orang yang hadir tercengang melihat pemandangan ini. 500.000 yuan per meja. Terlebih lagi, dia telah memesan 10 meja sekaligus. Adegan menghabiskan uang seperti kotoran. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Tuan Ye ini benar-benar seorang kaya baru di antara orang kaya baru. Banyak gadis mulai melemparkan pandangan genit ke arah Ye Feng. Mereka berharap bisa dekat dengan taipan muda, tampan, dan kaya ini. Namun, Ye Feng menutup mata terhadap hal ini. Setelah membayar tagihan, dia menepuk bahu Kiao Sixi. Kalau begitu, aku serahkan urusan jamuan padamu. Kiao Sixi mengangguk cepat. Jangan khawatir, Tuan Ye. Kalau ada yang salah, saya akan bawa kepala saya untuk menemui Anda. Ye Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu hanya perjamuan. Apakah dia perlu membuat janji militer? Akan tetapi, dia tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Kiao Sixi buru-buru mengikutinya dan mengantarnya keluar hotel. Staf hotel dan banyak pengunjung restoran pun ikut mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka melihat Ye Feng duduk di mobil sport berpenampilan keren itu, mereka tercengang. Kerumunan itu sekali lagi terkejut tak terlukiskan kata-kata. Sial, mobil sport itu keren banget. Aku belum pernah lihat mobil sport sekeren itu sebelumnya. Ada yang tahu nama mobil sport ini? Berapa harganya? Kalau aku kaya, aku pasti beli satu. Jangan bermimpi. Bos kita punya Maserati MC20 yang dibelinya seharga lebih dari 2 juta yuan. Tapi, dibandingkan dengan mobil sport ini, mobil itu cuma sampah industri. Persetan. Kalau begitu, mobil sport ini mungkin bernilai 7-8 juta. 7-8 juta. Aku ambil berapapun yang kamu punya. Aku baru saja mencari di Baidu. Bisa tebak berapa harga mobil ini? Lebih dari 7 atau 8 juta. Mungkinkah 10 juta? Apa ada mobil sport semahal itu? 10 juta. Biar ku beritahu kalian, mobil itu namanya Likan, dan harganya setidaknya 70-80 juta, dan kalian mungkin tidak akan sanggup membelinya. Berapa? 70-80 juta. Kamu nggak bercanda, kan? Mobil sport seharga 70-80 juta. Baru pertama kali aku dengar soal ini. Kalian tidak akan bisa memahami dunia orang kaya, 70 hingga 80 juta adalah angka astronomi bagi kami, tapi mungkin itu hanya mainan bagi orang lain. Pantas saja Tuan keempat Kiao begitu menghormatinya. Dia terlalu kaya, dan dia masih sangat muda. Dia mungkin generasi kedua yang super kaya. Saat semua orang sedang berdiskusi, Kiao Sixi juga terkejut. Menurut perkiraan awalnya, Ye Feng seharusnya memiliki aset 4 hingga 5 miliar. Ini sudah dianggap sebagai bos utama di kota Zonghai. Tetapi saat dia melihat mobil Ye Feng, dia merasa telah meremehkannya. Nilai mobil sport ini telah melampaui seluruh kekayaan bersihnya. Untuk mampu membeli mobil sport seperti itu, kekayaan bersihnya kemungkinan mencapai puluhan miliar. Kekayaan bersih puluhan miliar, seberapa dahsyat itu? Dia memperhatikan mobil Ye Feng pergi. Lalu dia berbalik dan berjalan kembali. Seketika, seseorang yang mengenalnya maju dan bertanya. Tuan keempat, siapa Tuan Ye ini? Dia sebenarnya mengendarai mobil sport seharga 70 hingga 80 juta. Bukankah dia terlalu kaya? Kiao Sixi meliriknya dan tertawa sinis. Kau takut? Aku cuma bisa bilang, ini baru puncak gunung es. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mengendarai mobil sport seharga 70 hingga 80 juta yuan hanyalah puncak gunung es. Saya tidak bisa, imajinasi saya sudah habis. Jika 70 hingga 80 juta hanyalah puncak gunung es, maka harta keluarganya diperkirakan setidaknya beberapa miliar, bukan? Beberapa miliar. Ya ampun, berapa banyak harta yang dimiliki orang terkaya di negara kita? Mungkin tidak sebanyak Tuan Ye. Memangnya kenapa kalau dia orang terkaya di daerah kita? Tuan Ye kan bos kota Zonghai. Kapan Fan City kita punya orang kaya sehebat itu? Kok aku belum pernah dengar? Saya tidak menyangka akan seberuntung ini, bisa berhubungan dekat dengan orang sebesar itu. Ini sudah cukup untuk saya banggakan seumur hidup. Setelah menerima berita sebesar itu, semua orang siap untuk kembali dan membanggakannya kepada teman-teman mereka. Kiao Sixi menatap mereka dengan dingin. Tuan Ye tidak suka pamer, jadi saya akan memberitahu kalian apa yang terjadi hari ini. Siapapun yang berani bergosip,
aku jamin dia tidak akan bisa bertahan di Fan City. Kau dengar aku? Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung diam karena takut. Kami mendengarnya. Bab 219 mari kita simpan dulu di 10 juta yuan. Di sisi lain, dengan mobil Super Likan, setelah meninggalkan Hotel Shangri-La, Ye Feng segera melaju menuju cabang Fan City Bank Longguo. Ia berencana membuka rekening subrekening di bank swasta untuk kakek neneknya. Di satu sisi, ia akan memberi kedua orang tuanya sejumlah uang. Di sisi lain, ia dapat memanfaatkan layanan dan manajemen keuangan bank swasta yang canggih untuk terus menghasilkan uang dan mempertahankan kualitas hidup yang tinggi. Ketika Ye Feng tiba di cabang Fan City Bank Longguo, waktu sudah menunjukkan pukul 16.55. Hanya tersisa 5 menit sebelum jam tutup resmi bank. Tanda seru. Ketika dia masuk ke bank, petugas wanita di konter sedang berkemas dan bersiap untuk pergi. Tunggu, aku harus melakukan sesuatu. Ye Feng segera berjalan ke konter dan mengetuk kaca temperet. Maaf, kami sudah pulang kerja. Kalau ada urusan, silakan datang lagi besok. Petugas itu bahkan tidak menoleh dan menjawab dengan acuh tak acuh. Kalian seharusnya pulang kerja jam 5, kan? Sepertinya belum waktunya. Ye Feng sabar dan mencoba bernegosiasi. Kamu tidak mengerti. Aku sudah bilang kita sudah pulang kerja. Sikap petugasnya agak buruk. Ye Feng sedikit kesal. Haruskah kita bertanya kepada presidenmu apakah sudah waktunya pulang kerja? Petugas itu langsung panik. Dia hanya bisa meletakkan dokumen di tangannya dan menoleh untuk menatapnya. Urusan apa yang ingin kau tangani? Ye Feng duduk di bangku. Saya ingin membuka rekening bank pribadi. Petugas wanita itu mengamatinya dan berkata dengan nada meremehkan, kamu mungkin tidak tahu persyaratan untuk membuka rekening bank pribadi, kan? Tidak sembarang orang bisa membuat rekening seperti itu. Ye Feng tertegun sejenak. Aku benar-benar tidak tahu. Apa saja syaratnya? Ketika pegawai perempuan itu mendengar hal ini, sorot matanya menjadi semakin menghina. Syarat untuk membuka rekening bank pribadi di Bank Longguo kami adalah memiliki simpanan minimal 10 juta. Kamu masih mau melakukannya sekarang? Ada nada menggoda dalam kata-katanya. Jelaslah dia tidak menyangka kalau pemuda di depannya bisa punya tabungan 10 juta. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan Ye Feng. Dia terus mengatur materi dan bersiap berangkat kerja. Itu membuatku takut. Kupikir asetnya ratusan miliar. Kalau cuma 10 juta, tolong bantu aku mendapatkannya, kata Ye Feng sambil menyerahkan kartu banknya. Petugas itu tertegun dan menatapnya dengan linglung. Kau tidak dengar. Aku bilang setidaknya 10 juta, bukan 1.000, bukan 10.000, tapi 10 juta. Dia takut pihak lain tidak mendengarnya dengan jelas, jadi dia mengulanginya beberapa kali lagi. Aku mendengarnya dengan jelas. Benar, 10 juta. Ada masalah. Ye Feng tampak tidak mengerti mengapa dia ribut. Dia menatapnya seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Petugas itu mengambil kartu banknya dengan pandangan skeptis. Dia menggesek kartu pada mesin gesek kartu. Silakan masukkan kata sandi akun Anda. Ye Feng segera memasukkan kata sandi. Kemudian, layar komputer di meja depan menampilkan informasi akun. Ketika petugas perempuan itu melihat angka yang panjang itu, ia mengira matanya sedang mempermainkannya dan buru-buru menggosok matanya. Itu benar. Saldo rekening pemuda di depannya memang lebih dari 500 juta. Dia telah bekerja di bank selama bertahun-tahun dan telah menerima banyak orang kaya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan saldo sebesar itu di rekening banknya. Lagi pula, orang kaya tidak akan menyimpan begitu banyak uang di rekening bank mereka. Sebagian besar digunakan untuk investasi dan manajemen keuangan. Hanya ada satu penjelasan untuk jumlah uang sebesar itu di rekening. Dia memiliki lebih banyak aset fisik. Uang di kartu bank hanya untuk uang saku. Uang saku 500 juta yuan. Memikirkan hal itu, pegawai wanita itu langsung menggigil. Dia sudah menyadari bahwa pemuda di depannya pastilah seorang pria super kaya. Ketika dia memikirkan sikap dinginnya terhadapnya tadi, dia begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat. Ye Feng melihatnya diam cukup lama dan langsung mendesak, ada apa? Apa ada masalah dengan rekening bankku? Apa kau ingin aku mengganti kartunya? Ketika pramuniaga wanita itu mendengar hal ini, dia hampir saja memuntahkan darah. Orang ini punya lebih dari satu kartu bank. Saldo di kartu bank lebih dari 500 juta. Termasuk kartu bank lainnya. Petugas wanita itu tidak berani berpikir lebih jauh. Dia buru-buru memasang senyum menjilat. Maaf, Pak. Bisnis yang Anda tangani terlalu mewah. Saya tidak sanggup menanganinya dengan wewenang saya. Saya akan membantu Anda menghubungi manajer cabang kami. Setelah itu, dia buru-buru mengambil telepon rumah khusus di konter dan menekan sebuah nomor. Suara seorang pria berminyak datang dari sisi lain. Sayang, kamu sudah berkemas. Aku tunggu di parkiran bawah tanah. Jangan sampai ada yang melihatmu. Petugas itu terbatuk 2 kali dan berkata,
Manajer cabang, saya sedang menemui pelanggan sekarang. Suara manajer cabang langsung berubah serius. Sudah waktunya pulang kerja. Suruh pelanggan datang lagi besok. Pria ini sedang bersiap membuka rekening bank pribadi, jadi Anda harus melakukannya sendiri, jelas petugas wanita itu dengan tergesa-gesa. Rekening bank pribadi. Apa dia cukup berbakat? Saya sudah memeriksa saldo rekening pria ini, dan saldonya benar-benar memenuhi persyaratan untuk rekening bank pribadi. Baiklah, biarkan tamunya menunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Meskipun manajer cabang itu sedikit licik, dia sangat cepat bertindak. Kurang dari 3 menit setelah dia menutup telepon, dia bergegas menghampiri. Pertama, dia mengamati seisi aula dan tidak menemukan siapapun. Pada akhirnya, dia menatap Ye Feng dengan tatapan curiga. Apakah Anda yang ingin mendaftar rekening bank pribadi? Ye Feng mengangguk, ya, ini aku. Manajer cabang langsung menggenggam tangannya erat-erat. Halo, saya Huang Kuyan, manajer cabang Bank Longguo di Fan City. Bolehkah saya tahu nama Anda, Pak? Nama keluargaku adalah Ye. Halo, Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan Anda pada proses spesifik pembukaan rekening bank pribadi. Tidak perlu, aku tidak punya banyak waktu. Kamu bisa membantuku. Ye Feng tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya. Pengenalan proses spesifik oleh pihak lain, pada kenyataannya, merupakan upaya untuk mendekatinya. Jika dia punya waktu, dia mungkin akan kembali dan menemani kakek neneknya. Wajah hangat Huang Kuyan disambut dengan pantat dingin, tetapi ia sama sekali tidak tampak kesal. Sebaliknya, ia mempertahankan sikap ramah. Lalu, Tuan Ye, berapa banyak uang yang akan Anda setorkan ke rekening bank pribadi Anda? Ye Feng melirik petugas wanita itu. Awalnya saya berencana menyetor 100 juta yuan, tapi saya kurang puas dengan layanan Anda. Jadi, untuk saat ini saya akan menyetor 10 juta yuan sebagai jumlah minimum. Ketika Huang Kuyan mendengar ini, dia langsung melotot tajam ke arah pegawai wanita itu. Wajah petugas itu berubah pucat. Bab L220 Aku tidak bisa melindungimu. Editor. Terjemahan Perahu Naga. Tuan Ye, jika Anda tidak puas dengan layanan kami, silakan beritahu kami. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya, tanya Huang Kuyan cepat. Karena nasabah bank swasta dianggap nasabah kelas atas. Semakin banyak tabungan yang disetorkan nasabah, semakin tinggi komisi layanan yang bisa mereka dapatkan. Apalagi, sudah hampir akhir tahun, dan kinerja cabang mereka belum juga selesai. Tanda seru. Dia sangat membutuhkan pelanggan kaya seperti Ye Feng. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ia menawarkan jasa langka berupa berlutut dan menjilati. Namun, Ye Feng terlalu malas untuk berbicara dengannya. Saya sangat sibuk, saya tidak punya waktu untuk memberi saran, cepatlah bantu saya. Huang Kuyan tidak punya pilihan selain dengan patuh membantunya membuka rekening. Pada saat yang sama, dia melotot ke arah petugas perempuan itu. Si idiot ini pasti telah menyinggung pelanggan besar ini. Itulah sebabnya dia kehilangan KPI senilai 100 juta. Dia akan menyelesaikan urusannya dengannya setelah dia selesai dengan masalah yang ada. Petugas itu juga tahu bahwa dia dalam masalah besar kali ini. Dia berdiri di sana dengan tatapan kosong di matanya. Dia tidak tahu bagaimana menebusnya. Adapun Huang Kuyan, dia dengan cepat membantu Ye Feng membuka akun. Kemudian, dia dengan hormat menyerahkan sebuah kartu bank hitam yang indah. Tuan Ye, akunnya sudah dilunasi. Kami punya banyak produk manajemen keuangan yang bagus di sini. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang produk-produk tersebut? Ye Feng mengambil kartu bank itu dan langsung menggelengkan kepalanya. Menurutmu, apa aku butuh produk keuangan? Lalu dia meninggalkan bank itu sambil tersenyum menghina. Setelah dia pergi, Huang Kuyan segera berbalik dan memelototi petugas wanita itu. Tangannya terkepal erat. Kalau membunuh bukan hal yang melanggar hukum, dia pasti ingin sekali mencekik si idiot ini. Petugas itu tak tahan lagi. Ia langsung berteriak, manajer cabang, saya salah. Huang Kuyan menunjuk hidungnya. Salah. Kau sudah melepaskan klienku yang bernilai 100 juta dolar, dan kau pikir kau bisa menebusnya dengan mengatakan kau salah. Petugas wanita itu buru-buru meraih tangannya dan berkata, manajer cabang, saya benar-benar tidak tahu dia begitu kaya saat itu. Saya melihat dia masih sangat muda, dan saya pikir dia. Huang Kuyan langsung memotongnya, kamu tidak perlu menjelaskan ini kepadaku. Aku serius sekarang, kamu dipecat. Petugas wanita itu panik dan memohon ampun. Manajer cabang, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu. Huang Kuyan mencibir dan menepis tangannya. Memberimu kesempatan. Kau telah membuat kesalahan besar. Jika para petinggi terus-menerus mengusut masalah ini, aku pun akan terlibat. Maaf. Aku tidak bisa melindungimu. Petugas wanita itu terus memohon, manajer cabang, aku sudah tidur denganmu berkali-kali dan kau bilang akan melindungiku. Bagaimana bisa kau mengabaikanku sekarang?
Mendengar ini, Huang Kuyan langsung mendesah. Bukannya aku tidak ingin melindungimu, tapi kali ini kau sudah terlalu banyak membuat masalah. Ambil inisiatif untuk mengundurkan diri dulu, dan aku akan memikirkan cara untuk membantumu mencari pekerjaan lain. Petugas perempuan itu langsung duduk di tanah dan meratap. Sekalipun dia memberinya pekerjaan baru, dia tetap harus memulainya dari awal. Bagaimana dia bisa bersikap santai dan bermartabat seperti saat berada di bank? Itu semua gara-gara satu keputusannya yang salah. Dia telah menyinggung klien besar itu. Itulah sebabnya masa depannya hancur. Dia benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Ye Feng tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi. Dia membantu kakek neneknya membuka rekening bank pribadi. Itu juga bisa dianggap sebagai penyelesaian atas kekhawatirannya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia bersenandung kecil dan hendak masuk ke mobilnya dan pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara lelah seorang wanita. Ye Feng, selamatkan aku. Saat dia berbalik, dia melihat Zhou Suyao terlatih-tatih. Rambutnya tidak terawat dan pakaiannya kusut. Dia juga membawa koper dengan roda yang rusak. Penampilan itu sungguh menyedihkan. Ye Feng buru-buru menghampirinya. Ada apa denganmu? Kamu dirampok. Zhou Suyao berbaring di atasnya, terengah-engah. Jangan tanya dulu. Apa di mobilmu ada air? Aku minum dulu, aku kehausan sekali. Ye Feng buru-buru kembali ke mobil untuk mengambil sebotol air mineral, membuka tutupnya, dan menyerahkannya padanya. Zhou Suyao buru-buru mengangkat kepalanya dan meneguk air. Dia cepat-cepat menghabiskan botol air itu. Baru saat itulah dia merasa lebih baik. Ye Feng melihat bahwa dia sudah pulih, jadi dia bertanya, ada apa? Aku meneleponmu seharian. Kenapa kamu tidak mengangkatnya? Wajah Zhou Suyao tampak getir. Sudahlah, jangan bahas itu. Hari ini benar-benar sial. Aku baru sadar kalau aku tidak membawa ponsel saat tiba di stasiun kereta hari ini. Aku sudah mau pergi, jadi aku tidak sempat kembali dan mengambilnya. Baru pada saat itulah Ye Feng bereaksi. Pantas saja dia tidak bisa menghubunginya. Memikirkan perilaku Zhou Suyao yang aneh, ia menahan tawa dan mengamatinya. Meski tidak membawa ponsel, kau tidak perlu terlihat seperti pengemis, kan? Zhou Suyao memutar bola matanya ke arahnya. Kalau hujan, ya hujan deras. Waktu mau turun kereta, dompet saya hilang. Waktu itu saya tidak bawa uang sepeser pun, jadi saya cuma bisa jalan kaki pulang. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia tidak dapat menahannya lagi. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Di hadapannya, Zhou Suyao selalu menjadi orang yang cerdas dan cakap. Dia tidak menyangka akan terjadi momen menyedihkan seperti itu. Zhou Suyao sudah kelelahan secara fisik dan mental, dan sekarang dia menertawakannya, segala macam keluhan muncul dalam hatinya. Air mata mengalir di wajahnya. Aku sudah dalam kondisi menyedihkan seperti ini, tapi kau masih saja bersukacita. Roda koperku copot, tumit sepatu hak tinggiku patah, kakiku terkilir, dan kau masih saja menertawakanku. Semakin banyak dia berbicara, semakin sedih dia jadinya. Pada akhirnya, dia hanya menangis terseduh-seduh. Ye Feng buru-buru berhenti tertawa. Dia membantunya ke kursi di pinggir jalan dan mendudukkannya. Lalu, dia mengangkat kakinya. Dia menemukan bahwa pergelangan kakinya memang sedikit merah dan bengkak. Kamu benar-benar wanita bodoh. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kemudian, dia melepas sepatu hak tingginya yang patah dan dengan lembut memijat pergelangan kakinya. Zhou Suyao segera berhenti menangis. Di wajah cantiknya masih ada air mata kristal. Sepasang mata indah menatapnya dengan linglung. Pada saat ini, semua keluhan yang dideritanya sepanjang hari tampaknya tidak layak untuk disebutkan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.